Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damkar, damkar, damkar jaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di video ini kalian akan saya ajak latihan tanya jawab soal pemadam kebakaran. Soal ini tentang perilaku api part 1. 15 soal. Dalam satu soal yang benar kalian mendapatkan 5 poin. Dan nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai ilmu tentang perilaku api soal pemadam kebakaran. Latihan ini dibuat untuk kalian yang akan mengikuti seleksi tes CPNS ataupun P3K. Kalian beruntung bisa bertemu channel ini karena kemungkinan besar soalnya akan keluar di soal-soal tes CPNS atau P3K teknis pemadam kebakaran nanti. Jangan share atau bagikan video ini karena video ini dibuat untuk kalian sendiri untuk mempelajari ilmu pemadam kebakaran. Baik, kita mulai saja latihannya. 15 soal tentang perilaku api part 1. Satu soal benar mendapatkan 5 poin. Selamat mengerjakan. Soal pertama, penyebab utama adanya api adalah A. Benda yang mampu terbakar, B. Adanya udara yang mengandung oksigen, C. Adanya pantikan api, D. Jawaban A, B, C benar. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Penyebab utama terjadinya api adalah adanya benda yang mampu terbakar, benda padat, gas, cair, adanya udara yang mengandung oksigen, adanya pantikan api sebagai energi aktivasi atau sumber panas. Soal kedua, dalam tetrahedron of fire, proses terjadinya api dikenal mempunyai 4 unsur, yaitu A. Bahan bakar, oksigen, asap, api. B. Oksigen, panas, api, dan bahan bakar. C. Sumber panas, oksigen, bahan bakar, dan reaksi pembakaran berantai. D. Reaksi rantai kimia, sumber panas, zat asam, dan oksigen. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Tetrahedron of fire mengembangkan dari segitiga api setelah ditemukan unsur-unsur reaksi rantai kimia. Jadi, tetrahedron berunsurkan 1 bahan bakar, 2 oksigen, 3 sumber panas, 4 reaksi rantai kimia. Soal ketiga, dari pembakaran dihasilkan banyak produk seperti A. Gas, asap, nyala api, panas. B. Kalor, lidah api, oksigen, bahan bakar. C. Asap, oksigen, nyala, panas. D. Gas, asap, panas, arang. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Dari produk pembakaran dihasilkan banyak produk seperti asap, gas, panas atau kalor, serta lidah api atau nyala. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan tahap penyalaan pada tahap-tahap kebakaran di ruangan tertutup? A. Api mulai berkembang kepada bahan lainnya, temperatur masih relatif rendah di bawah 300 derajat Celcius. B. Diawali dengan munculnya api di dalam ruangan. C. Material yang terbakar sudah habis dan temperatur ruangan berangsur turun. D. Tahap ini muncul setelah adanya fenomena flashover. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Api yang terkurung di dalam bangunan atau di ruangan tertutup dapat dipahami tahap perkembangannya, yaitu 1. Tahap penyalaan yang diawali dengan munculnya api di dalam ruangan. Proses timbulnya api yang disebabkan oleh adanya energi panas yang mengenai bahan yang mudah terbakar. 2. Tahap pertumbuhan. 3. Tahap pembakaran penuh. 4. Tahap surut.
atau decay. Soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tahap pembakaran penuh pada tahap-tahap kebakaran di ruangan tertutup. A. Tahap ini muncul setelah adanya fenomena flashover. Kalor yang dilepaskan sangat besar, mencapai 1200 derajat. Semua material sudah terbakar. B. Setelah suatu bahan bakar menyala dan terbakar, api mulai berkembang kepada bahan lainnya. Temperatur ruangan masih relatif rendah di bawah 300 derajat. C. Diawali dengan munculnya api di dalam ruangan. D. Material yang terbakar sudah habis dan temperatur ruangan berangsur turun. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Api yang terkurung di dalam bangunan atau di ruangan tertutup dapat dipahami tahap perkembangannya, yaitu 1. Tahap penyalaan, 2. Tahap pertumbuhan, 3. Tahap pembakaran penuh. Ialah tahap ini terjadi setelah adanya fenomena flashover. Kalor yang dilepaskan adalah yang paling besar. Temperatur mencapai 1200 derajat. Seluruh material di dalam ruangan terbakar. 4. Tahap surut atau decay. Soal 6. Pengertian dari flashover adalah: A. Bila seluruh material sudah habis terbakar, laju pembakaran menurun. B. Masuknya oksigen menyebabkan kobaran api, disertai ledakan dan api kembali ke tahanan keadaan mantap. C. Penyalaan simultan terhadap semua benda yang mudah terbakar di dalam ruangan dan tingkat panas tinggi. D. Api mulai berkembang menjalar ke bahan lain, temperatur masih relatif rendah. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Flashover adalah penyalaan simultan terhadap semua benda yang mudah terbakar di dalam ruangan. Tingkat panas yang tinggi mencapai temperatur 500-600 derajat. Soal ketujuh. Pengertian dari backdraft adalah: A. Bila seluruh material sudah habis terbakar, laju pembakaran menurun. B. Masuknya oksigen menyebabkan kobaran api disertai ledakan dan api kembali ke tahanan keadaan mantap. C. Penyalaan simultan terhadap semua benda yang mudah terbakar di dalam ruangan dan tingkat panas tinggi. D. Api mulai berkembang menjalar ke bahan lain, temperatur relatif rendah. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Backdraft adalah masuknya oksigen menyebabkan kobaran api disertai ledakan dan api kembali ke tahanan keadaan mantap. Soal ke-8. Karakteristik berikut ini menunjukkan berpotensi terjadinya backdraft. Salah satunya adalah: A. Nyala api kecil atau sudah hampir padam di kebakaran ruangan tertutup. B. Panas dalam ruangan yang berlebihan. C. Asap bertekanan yang keluar dari lubang-lubang kecil. D. Jawaban semuanya benar. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Ciri-ciri kemungkinan potensi terjadinya backdraft. 1. Asap bertekanan yang keluar dari lubang berukuran kecil. Asap hitam menjadi kuning keabu-abuan tebal. 3. Panas dalam ruangan yang berlebihan. 4. Nyala api kecil atau tidak ada sama sekali. 5. Asap keluar bergumpal-gumpal. 6. Jendela-jendela bernoda asap. 7. Suara gemuruh. 8. Gerakan udara masuk yang cepat pada waktu dibuat lubang. Soal nomor 9. Perpindahan panas melalui konduksi adalah: A. Perpindahan panas dari suatu ruangan ke ruangan lain melalui bahan penghantar panas seperti logam. B. Gelombang panas yang bergerak melalui daerah yang terbakar menuju permukaan benda-benda di hadapannya. C. Perambatan panas melalui gelombang udara yang bergerak naik ke atas. D. Perpindahan panas dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Macam-macam perpindahan panas. Radiasi adalah gelombang panas yang bergerak melalui daerah yang terbakar menuju permukaan benda-benda di hadapannya. Konduksi
adalah perpindahan panas dari suatu ruangan ke ruangan lain melalui bahan penghantar panas seperti logam. 3. Konveksi adalah perambatan panas melalui gelombang udara yang bergerak naik ke atas. Soal nomor 10. Perpindahan panas melalui radiasi adalah: A. Perpindahan panas dari suatu ruangan ke ruangan lain melalui bahan penghantar panas seperti logam. B. Gelombang panas yang bergerak melalui daerah yang terbakar menuju permukaan benda-benda di hadapannya. C. Perambatan panas melalui gelombang udara yang bergerak naik ke atas. D. Perpindahan panas dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasan. Macam-macam perpindahan panas. 1. Radiasi adalah gelombang panas yang bergerak melalui daerah yang terbakar menuju permukaan benda-benda di hadapannya. 2. Konduksi adalah perpindahan panas dari suatu ruangan ke ruangan lain melalui bahan penghantar panas seperti logam. 3. Konveksi adalah perambatan panas melalui gelombang udara yang bergerak naik ke atas. Soal 11. Klasifikasi kebakaran kelas K bersumber melalui peraturan dari: A. Permenaker 04-Menteri-1980. B. Permen PU 12-2008. C. International Fire Service Training Association 1993. D. Permen PU nomor 26-2008. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasan. Klasifikasi kebakaran menurut NFPA dan Permen PU 26-2008. Klasifikasi kebakaran dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan K. Soal nomor 12. Kebakaran benda logam termasuk kebakaran kelas A, kelas C, B. Kelas K, C. Kelas A, D. Kelas D. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Kelas A kebakaran benda padat, kelas B kebakaran benda cair, kelas C kebakaran benda listrik, kelas D kebakaran benda logam, kelas K kebakaran minyak goreng. Soal nomor 13. Kebakaran kelas A termasuk jenis kebakaran: A. Benda cair, B. Benda padat, C. Benda logam, C. Benda listrik. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Kelas A kebakaran benda padat, kelas B kebakaran benda cair, kelas C kebakaran benda listrik, kelas D kebakaran benda logam, kelas K kebakaran minyak goreng atau rumah tangga. Soal nomor 14. Memisahkan, menjauhkan, menutup, dan mengisolasi bahan bakar dari titik api termasuk pemadaman dengan metode: A. Isolasi terhadap udara, B. Penguraian bahan bakar, C. Pendinginan, D. Memutus rantai kimia. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Metode pemadaman menggunakan penguraian bahan bakar adalah dengan cara menguraikan, memisahkan, menjauhkan, menutup, atau mengisolasi bahan bakar dari titik api. Soal terakhir, 15. Dengan menutup jalur oksigen dari api termasuk pemadaman menggunakan metode: A. Isolasi terhadap udara, B. Penguraian bahan bakar, C. Pendinginan, D. Memutus rantai kimia. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Metode pemadaman dengan memutus atau menutup jalur udara oksigen termasuk pemadaman menggunakan metode isolasi terhadap udara.
Oke, selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan. Jumlahkan berapa soal yang benar dan kalikan 5. Jika nilai kalian 25 poin ke bawah, kalian harus giat berlatih lagi. Dan jika nilai kalian 50 poin ke bawah, kalian sudah ada jiwa pemadamnya. 5 poin ke atas, kalian pintar. Sekarang lanjut latihan di video berikutnya tentang perilaku api part 2. Selamat berlatih dan semoga kalian sukses serta lolos dalam mengikuti seleksi tes CPNS maupun P3K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.